selamat siang teman-teman ya, dan terima kasih banyak yang udah mampir nih di channel saya berupa video-videonya yang tidak berfaedah. Walaupun tidak berfaedah, semoga dapat menghibur kalian semua ya teman-teman. Dan semoga yang belum subscribe nih, silakan subscribe, maupun untuk yang berkunjung silakan tonton dulu. Apabila ini sangat berkesan, silahkan subscribe ya teman-teman. Oke, untuk jadi hari ini aku mau pulang kampung dan sekarang udah sampai di jalan teman-teman. Di daerah apa ya? Ini mungkin di daerah Tenggiling teman-teman. Aku berangkat tadi sekitar waduh, kok berebut ya? Goblok! Wah, berebut ini kacau ya. Tadi udah dicek kan kok tiba-tiba berebut. Oke teman-teman, jadi aku hari ini pulang kampung dan udah sampai di daerah Tenggiling. Dan aku berangkat tadi sekitar pukul jam berapa ya? Jam 11-an, setengah 11-an teman-teman. Dan sekarang udah setengah 12. Ya karena nggak berangkat lagi dikarenakan ada hal-hal tertentu yang dicari dulu dan memperbaiki motor ini ya teman-teman. Oke. Di antaranya juga ganti oli gitu kan, mengecek bagian-bagian tertentu apabila ada yang ada yang rusak gitu kan, itu juga harus diperhatikan. Nah untuk hari ini aku mau sedikit menyinggung tentang apa aja yang harus kita perhatikan untuk pulang kampung atau berpergian dengan jarak yang jauh teman-teman. Nah ini kan aku lagi pulang kampung nih. Pulang kampung ini jaraknya kurang lebih 200 km teman-teman, dan untuk waktu tempuhnya kurang lebih 3 jam 40 menitan seperti itu. Jadi aku menyinggung sedikit tentang apapun itu yang harus diperhatikan motor ini untuk perjalanan jauh teman-teman, ataupun mudik tuh harus diperhatikan. Jadi diantaranya ya teman-teman yang harus diperhatikan, diantaranya pertama itu perhatikan kondisi ban. Pastikan bannya itu layak pakai ya teman-teman. Maksudnya layak pakai itu tidak gundul gitu loh. Dan kondisi angin juga tidak kempis, tidak kekencangan, sedang-sedang saja ya teman-teman. Dikarenakan kan perjalanan jauh ini tidak tahu apa yang terjadi nanti di jalan gitu kan. Jadi untuk persiapan aja. Nah untuk bagian ban-ban yang gundul itu diperhatikan, itu maksudnya itu kalau jalan jauh itu biar tidak terjadi apa-apa teman-teman. Ya dikarenakan kalau ban yang udah gundul itu yang tidak layak pakai dipaksa untuk perjalanan jauh. Dan kondisi panas seperti ini ya teman-teman. Dan tentunya jalannya yang udah aspal itu sangat panas sekali. Untuk bagian aspalnya itu sangat berisiko bagi ban-ban yang udah gundul teman-teman. Apalagi kondisi jalan yang berbatu, itu kan pasti ada batu yang runcing gitu kan. Itu harus diperhatikan. Jadi gunakan ban yang layak pakai. Kalau tidak layak, sebaiknya jangan dipakai dan ganti yang baru. Dan yang selanjutnya teman-teman, yang kedua itu adalah apabila motor teman-teman ini masih motor manual tidak matic, itu pasti menggunakan rantai dan teman-temannya yang berupa gearnya ya teman-teman ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah kondisi rantainya ataupun gearnya itu masih layak pakai apa enggak. Takutnya nanti nggak diperiksa di tengah jalan terjadi apa-apa ya, entah itu rantainya putus ataupun gara-gara gearnya yang aus itu kan. Nah untuk kondisi rantainya atau posisi rantainya itu harus diperhatikan teman-teman. Tidak kendur, tidak kencang, jadi yang sedang-sedang aja. Apabila kendur nanti takutnya kalau di jalan tidak ada bengkel, itu cuma bikin los-los saja ya teman-teman. Ya kalau cuma los-los biasa ya teman-teman, tidak selip di bagian gearnya. Ya kalau los terus slip di bagian rantainya itu malah jadi
repot sendiri teman-teman, akan kesusahan. Dan tidak kencang itu posisinya yang normal, dan apabila kekencangan teman-teman nih, itu sangat berisiko sekali. Ya apabila kalau kekencangan dan kondisi bagian rantainya itu sangat kering, itu berakibat sangat fatal ya teman-teman, bagi motor itu sendiri ataupun diri sendiri. Ya dikarenakan apa ya, mungkin nanti kalau dipaksakan terus dan tidak diberi pelumas itu, maka apabila perjalanannya jauh itu pasti apa ya teman-teman ya, pasti nanti kelamaan itu gesekannya itu mengakibatkan panas pada rantai dan mengakibatkan putusnya rantai teman-teman ya. Itu yang harus diperhatikan. Dan apabila matic itu harus diperhatikan dari untuk fembelnya itu sendiri bisa dipakai apa enggak, masih layak pakai atau enggak, atau dilihat kapan terakhir gantinya teman-teman, dan kapan lagi harus diganti gitu kan. Itu harus diperhatikan, takutnya nanti sampai jalan putus, dan apabila tidak membawa kunci itu akan lebih sangat susah sekali teman-teman. Ya karena kan fembel itu bagian dari penggerak motor ya teman-teman. Penggerak motor itu bagian dari penggerak rodanya. Apabila tanpa fembel itu roda tidak akan bergerak. Dan juga diperiksa kapan terakhir apa ya, ganti minyak oli bagian gardanya itu juga diperhatikan, karena itu juga nanti berpengaruh apabila dia diganti. Nah untuk yang selanjutnya ini adalah apa ya, selanjutnya mungkin oli ya teman-teman, itu juga harus diperhatikan. Karena apa, kalau nanti di jalan tidak diganti olinya dan mengalami apa kehabisan oli, dapat membahayakan diri sendiri dan rusak pada mesin. Ya dikarenakan penggerak mesin itu diperlukan oli untuk pelumas ya teman-teman. Jadi itu sangat diperlukan bagi mesin. Dan juga diperhatikan tuh kapan terakhir ganti oli dan kapan lagi harus diganti olinya, itu harus diperhatikan juga. Dan selanjutnya apalagi ya, untuk lampu-lampunya ini, kelistrikannya juga harus diperhatikan, yaitu lampu utama, lampu sen, lampu pengereman itu juga diperlukan. Ya takutnya teman-teman apabila perjalanan jauh dan perjalanan tersebut ataupun tempat tinggalnya teman-teman ini di daerah terpencil teman-teman, jadi itu harus diperhatikan. Ya dikarenakan di jalan itu tidak menentu teman-teman, apabila hujan pasti kita harus menepi, dan ditambah lagi jalannya itu masih jauh gitu kan, dan mau tidak mau pasti harus gelap dulu baru sampai teman-teman. Dan itu harus diperhatikan. Apabila tidak diperhatikan nanti akan susah sendiri, dikarenakan ya apa ya, dikarenakan juga lampu utama itu sangat penting pada malam hari, maupun juga lampu sensennya apabila kita mau berbelok. Apalagi untuk lampu belakang. Untuk lampu belakang ini juga berfungsi bagi pengendara lain untuk mengetahui posisi kita di depannya gitu kan. Wah itu ada raja apa enggak ya? Soalnya aku juga ngeri-ngeri sedap ini. Jadi masih perbaikan jalannya ini teman-teman, semoga cepat selesai. Aduh jalannya. Nah ini ya teman-teman, salah satu contoh
mengakibatkan fatal apabila bannya gundul nih. Waduh. Ya. Oke, kita lanjutkan awal lagi ya teman-teman ya. Yaitu tadi ya, untuk kelistrikan serta lampu-lampunya itu juga diperhatikan. Itu juga bagian terpenting gitu kan. Jadi di depan ini biasanya itu razia teman-teman ya. Untuk info, biasanya razia. Hari-hari biasa pun biasanya razia. Walaupun hal tersebut tidak menentu. Jadi aku lebih memilih jam-jam seperti ini teman-teman. Jam-jam yang paling aman menurutku untuk menghindari razia nih. Di antaranya subuh ataupun siang. Siang itu pas waktu-waktu jam-jam istirahat ini aku pasti jam-jam istirahat teman-teman. Makanya berani lewat. Tapi jangan dicontoh ya teman-teman, karena motorku ini lambat bayar pajak. Dan harus secepatnya bayar pajak sih. Jadi untuk teman-teman yang ini jangan dicontoh. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Untuk selanjutnya ini adalah apa lagi yang harus kita perhatikan untuk bepergian jauh-jauh kan. Jadi yang selanjutnya itu bagian intinya yaitu adalah pengereman. Ini sangat-sangat penting teman-teman, dikarenakan apabila kita melaju dengan sangat kencang ataupun mau berhenti itu diperlukan pengereman. Jadi sebelum berangkat kemanapun ataupun dipakai sehari-hari harus dicek dengan teliti pengeremannya berfungsi dengan baik apa enggak. Entah itu dari rem depan maupun rem belakang teman-teman. Yang paling utama itu rem belakang. Karena untuk rem depan ini apabila kita melaju dengan kencang itu berakibat fatal apabila kita melakukan rem depan ya teman-teman. Jadi apabila kita tidak cukup untuk rem belakang, kita bisa menggunakan rem depan juga untuk penyeimbang. Terus apa lagi ya teman-teman? Ya mungkin itu aja ya teman-teman. Mungkin teman-teman pasti, walaupun saya beritahu ini pasti teman-teman udah tahu duluan gitu kan. Ya mungkin saya untuk memperjelas saja. Ini berupa apa ya? Berupa berebet ya. Motornya yang berebet teman-teman. Gak tahu lah aku ini. Padahal udah dicek tadi. Semoga aja nggak terjadi apa-apa ya. Jadi itu tadi informasi versi Kim Motovlog ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman, apabila teman-teman punya versi lainnya, mungkin bisa di-share dari komennya itu sendiri ya teman-teman. Entah dari segi apapun ya teman-teman ya. Untuk bepergian jauh ini apa aja yang harus disiapkan. Ya itu tadi ya teman-teman, cuma sebatas info aja dan sharing. Ya supaya kita kan saling mengingatkan, nggak tahu terjadi apa enggak nantinya kan. Saling mengingatkan, entah itu dari apa aja yang diperlukan. Dan semoga videonya ini juga bermanfaat bagi teman-teman gitu kan yang menonton gitu kan. Ya syukur-syukur kan kalau ada yang nonton, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke. Wih, tumpahan minyak itu cukup berbahaya teman-teman. Kalau ada tumpahan minyak, apalagi di tikungan itu cukup berbahaya ya. Kalau di jalan, jadi lebih baik berhati-hati, dan apabila ketemu dengan tumpahan minyak itu lebih baik pelan-pelan aja. Dan kalau ada jalan yang tidak ditumpahi minyak, lebih baik kita melewati jalan tersebut.
Ini masih jauh lagi ya teman-teman, aku jarak tempuhnya ini. Ya dikarenakan tadi udah siang sekali, mungkin ini sampainya sekitar jam 3-an teman-teman. Dan sedangkan ini masih jam 12-an kurang. Ya semoga aja ini gak hujan sih teman-teman. Dan karena aku juga nggak ngebut, santai-santai aja karena nggak ada yang dikejar. Dan teman-teman apabila bepergian juga jangan lupa helmnya dipakai. Untuk tali pengamannya dipakai juga, yang ada di helmnya itu juga dipakai ya teman-teman. Karena itu juga bagian inti dari perjalanan Anda. Dan lagi ya teman-teman, apabila teman-teman bepergian dan bepergian tersebut banyak sekali apa ya, kayak seperti tadi kayak ada razia ataupun sering-sering terjadi razia di tempat-tempat tertentu gitu kan, itu teman-teman harus menyiapkan surat-suratnya ya teman-teman. Surat-surat apa? Surat-surat ya berupa STNK dan pendukungnya berupa SIM-nya gitu kan. Dan jangan lupa identitas diri sendiri ya teman-teman, karena itu juga perlu apabila terjadi sesuatu di jalan. Ya jangan dianggap remeh loh teman-teman, jangan dianggap sepele hal-hal tersebut. Ya dikarenakan apabila kita nggak bawa STNK ataupun SIM, terus dipikir di jalan itu tidak ada razia, malah takutnya yang dikira nggak ada razia malah terjadi razia, dan nantinya malah tertangkap konyol ya teman-teman dengan beralasan ini itu, dan menyalahkan aparat kepolisian. Itu salah besar ya teman-teman, dikarenakan kan itu juga kesalahan diri kita sendiri dan harus menerimanya. Ini motornya berebut teman-teman, nggak tahu juga ini kenapa gitu loh. Tapi dari tadi belum mati, ada mati gitu loh, cuma berebut aja. Ya semoga aja sampai dengan selamat ya teman-teman. Ya mungkin itu aja teman-teman ya, soalnya ini perjalanannya masih lumayan jauh sih ya. Mungkin bisa aku lanjut sendiri gitu kan, soalnya kalau dibikin video terus ya nggak mungkin menyanggupi dikarenakan waktu dan kapasitas kamera tidak memadai kan. Oke teman-teman, sekian aja, kita ucapkan terima kasih yang udah mau mampir.